berpaling dari peringatannya, artinya tidak sepenuhnya menjalankan perintah Allah, tidak sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai az-zikra, sebagai peringatan, sebagai pedoman kehidupan kita, malah menanggalkan sebagiannya, maka boleh jadi ini yang membuat kehidupan seseorang itu menjadi sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setiap musim haji kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa bagaimana Ibrahim alaihi salam dengan putranya Ismail alaihi salam melakukan satu pengorbanan sekaligus ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam menceritakan isi mimpinya kepada putranya Ismail alaihi salam. Ibrahim berkata ketika menceritakan isi mimpinya sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Aku disuruh untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kemudian mimpi yang diceritakan oleh ayahnya tersebut direspon oleh putranya Ismail alaihi salam dengan ungkapan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai golongan orang yang bersabar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari cerita ini bagaimana Ibrahim alaihi salam menyampaikan isi mimpinya yang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Isi mimpi yang mungkin luar biasa. Karena dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu yang sungguh sangat berharga bagi banyak manusia, yakni anaknya Ismail alaihi salam. Anak yang dicintai, harapan Ismail ini adalah anak yang sudah diidam-idamkan sekian lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya yang hak menyuruh Ibrahim, ayah dari Ismail alaihissalam, untuk mengorbankan Ismail putranya. Kemudian kita juga bisa belajar dari sikap Ismail alaihissalam, putra Ibrahim, ketika mendengar mimpi ayahnya tersebut, maka responnya luar biasa. Katanya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setidaknya ada dua poin penting yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua dari cerita Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengorbanan. Pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan segala hal, bahkan termasuk di dalamnya mengorbankan sesuatu yang menempel di dalam diri kita yang itu sangat-sangat kita cintai. Dalam cerita Ibrahim dan Ismail alaihissalam tadi, yang dikorbankan adalah anak. Ini menyimbolkan adalah sesuatu yang sangat dicintai, sesuatu yang dijadikan harapan dan sebagainya. Maka demikian pula kiranya kita sebagai orang yang beriman mencontoh pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dituntut
untuk mengorbankan apapun yang kita miliki, yang kita cintai. Jangan sampai kemudian ketaatan, cintaan kita pada Allah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan prioritas nomor sekian, mengalahkan kecintaan, mengalahkan prioritas-prioritas yang lain. Iwan fila rahimakumullah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Dan harusnya ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai kemudian berpikir ulang, jangan sampai kemudian menundukkan ketaatan itu ya, dan kemudian malah mengikuti hawa nafsu, malah mengikuti keinginan yang mungkin ada di dalam diri kita. Iwan fila rahimakumullah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini harusnya menjadi sikap orang yang beriman, menjalankan semua syariah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang menyangkut urusan pribadi, urusan keluarga ataupun urusan sosial kemasyarakatan. Iwan fila rahimakumullah. Maka setiap momentum Idul Adha kita harusnya kemudian merenungi diri, bermuhasabah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari akhirat. Artinya setiap momentum Idul Adha kita pun sejatinya harus bisa mengintrospeksi diri. Sudah sejauh mana pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana ketaatan kita dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya? Atau boleh jadi kemudian kita masih mengambil sebagian, melaksanakan sebagian, mengambil sebagian atas apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Iwan fila rahimakumullah. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya ada kehidupan yang sempit. Berpaling dari peringatannya artinya tidak sepenuhnya menjalankan perintah Allah, tidak sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai az-zikra, sebagai peringatan, sebagai pedoman kehidupan kita, malah menanggalkan sebagiannya. Maka boleh jadi ini yang membuat kehidupan seseorang itu menjadi sempit, menjadi jauh dari barokah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ikhwan fillah rahimakumullah yang harusnya menjadi bahan muhasabah bagi kita semua sebagai suatu masyarakat, suatu negeri adalah apakah kemudian syariah Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijalankan sepenuhnya dalam pengaturan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah sudah sepenuhnya kebijakan-kebijakan negara ini merujuk kepada Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan kita semua? Kalau itu masih belum, tentu patut juga untuk kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andai saja penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, artinya dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjadikan syariahnya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya, maka kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Iwan fila rahimakumullah, maka ini harus menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Sudahkah kita belajar banyak dari apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam? Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, bisa menjadikan Ibrahim dan Ismail inspirasi kehidupan kita dalam hal pengorbanan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.